selamat sore Hadisti. Bagaimana antusiasme supporter jelang pertandingan? Juga pemirsa, meskipun kick off ini masih hitungan beberapa jam lagi, namun suasana di luar area Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada hari ini sudah begitu terasa semangat dan juga antusiasmenya. Nah, kalau kita lihat di sini pintu masuk untuk masuk ke area stadion sudah dibuka. Nah, supporter memang satu persatu sejak sore tadi dan semakin mendekati ke waktu kick off yang akan berlangsung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti, semakin ramai supporter yang berdatangan. Semangatnya begitu terasa, antusiasnya, yang mana mereka datang ke sini bersama keluarga ataupun juga teman-teman mereka. Tak lupa nih dengan atribut merah putih, baik itu jersey, kemudian juga atribut lainnya seperti shawl dan juga bendera merah putih, kebanggaan mereka sebagai bentuk dukungan penuh terhadap tim Garuda malam hari ini. Nah, memang pertandingan malam hari ini menjadi laga krusial Indonesia versus Vietnam, mengingat keduanya ini berada pada posisi Indonesia pada posisi kedua, sementara untuk Vietnam berada pada posisi ketiga di grup A babak penyisihan ini. Artinya keduanya ini akan sama-sama berburu atau panen poin 3 untuk malam hari ini. Indonesia tentu ini akan menjadi sebagai arah penentu dalam posisinya. Jika Indonesia malam hari ini berhasil meraih kemenangan, artinya Indonesia bisa menggeser Singapura pada posisi pertama, mengingat keduanya ini hanya berjarak 1 angka saja. Nah, kalau Vietnam yang berhasil menang ini tentunya akan berada pada posisi kedua. Namun tentunya kita berharap timnas Indonesia pada hari ini dapat main secara optimal dan tentunya dukungan penuh dari supporter. Ada sekitar 30.000 penonton nantinya yang akan memenuhi area stadion ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada tim Garuda pada malam hari ini agar dapat mempertahankan posisi ataupun dapat meningkatkan posisi di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 ini. Sementara demikian, Raisa. Baik Hadisti, kita ke Anissa pemirsa. Selamat sore Anissa, apakah para pemain baik dari timnas Garuda maupun timnas Vietnam ini sudah tiba? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Kalau dari pantauan pintu VVIP Stadion Gelora Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat ini memang sudah dilakukan penjagaan cukup ketat dan sejumlah tokoh ataupun jajaran yang nantinya akan hadir lewat pintu VVIP ini masih belum terkonfirmasi karena memang kick off nantinya akan dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan open gate ini akan dimulai pada pukul 6 sore, di mana sejumlah supporter dari skuad Garuda dengan mengenakan jersey berwarna merah yang merupakan ciri khasnya ini sudah mulai datang dan juga mengantri. Meski open gate ini masih lama begitu ya, kurang lebih 1 jam lagi. Dan tentunya ini menjadi motivasi bagi para skuad Garuda untuk berlaga dalam ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan yakni Vietnam pada malam hari ini. Dan Raisa, kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, ini merupakan kondisi di area hall VVIP yang mana nantinya para pemain baik itu dari Indonesia dan juga dari Vietnam akan tiba sekiranya 2 jam sebelum kick off dimulai. Mereka nanti akan tiba di Stadion Gelora Pakansari Bogor, Jawa Barat ini melalui pintu yang tengah disediakan oleh pihak penyelenggara AFF. Kemudian nantinya para pejabat ataupun tokoh publik yang juga akan hadir menyaksikan laga penentu siapakah nantinya yang akan lolos menuju ke semifinal di klasmen grup A. Yang kita tahu bersama bahwasannya saat ini poin dari Indonesia masih mengungguli Vietnam. Itu artinya ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia menjadi memiliki taring begitu ya untuk bisa mengalahkan Vietnam. Namun dari tim besutan John Hartman ini juga optimis bahwasannya nantinya ia akan berlaga untuk mampu mengalahkan Vietnam pada laga penyisihan semifinal di grup A yakni pada Piala AFF 2026. Dan sudah disiapkan sebanyak 26 pemain dari tim
timnas Indonesia, dan nantinya kita akan tunggu bersama seperti apa dari permainan dan juga teknik yang diberikan oleh timnas Garuda untuk melawan timnas dari Vietnam, dan apakah dari timnas Garuda ini akan berhasil mendapatkan tiket lolos ke babak selanjutnya. Kita saksikan bersama tentunya hanya di RCTI. Anda bisa saksikan pertandingan Piala AFF 2026 pada malam hari nanti, Raisa. Saya kembalikan kepada Anda di studio karena sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki kawasan Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Vietnam. Baik, terima kasih Adisa Rizkia, dan sebelumnya juga ada Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Selamat menonton rekan-rekan. Ya, kita kembali ke Bung Ais. Bung Ais, ini seperti yang Bung Ais bilang sebelumnya, memang di laga melawan Timor Leste ini kan Indonesia sempat kesulitan mencetak gol ya, padahal unggul jumlah pemain. Ini apa menjadi alarm jelang menghadapi Vietnam, dan apa saja yang harus diperbaiki berarti? Ya, cukup wajar ya kemarin kita kesulitan menghadapi Timor Leste karena ada 6 perubahan pemain yang diusung oleh pelatih John Herman saat menghadapi Timor Leste. Dan di pertandingan kali ini juga saat menghadapi Vietnam, saya yakin pelatih John Herman akan kembali menampilkan the winning team ya. 6 pemain yang tadinya sempat diistirahatkan di pertandingan kedua akan kembali dimainkan, seperti Doni Tripamungkas, kemudian juga di belakang Rizky Ridho, Sen Patinama, Sandy Walsh, kiper juga Nadeo. Saya yakin akan langsung starter ya, untuk bisa langsung ngegas lawan Vietnam. Karena ini pertandingan yang sangat penting sekali. Kalau kita bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini, kita akan memastikan tiket semifinal. Dan sebaliknya buat Vietnam, setelah mereka imbang tanpa gol menghadapi Singapura, kalau mereka kalah menghadapi Indonesia, ini menjadi alarm berbahaya buat mereka ya. Karena kalau mereka kalah menghadapi Indonesia, otomatis Indonesia yang lolos ke semifinal. Sementara Vietnam, walaupun mereka menang menghadapi Kamboja di laga terakhir, tapi kalau seandainya Indonesia berbagi angka imbang menghadapi Singapura, mereka nggak lolos. Ini artinya yang menjadi alarm berbahaya buat Vietnam ya. Itu mengapa Indonesia harus waspada, karena pastinya setelah Vietnam kehilangan poin menghadapi Singapura di laga sebelumnya, mereka pasti akan tampil ngotot dan berusaha akan mengalahkan Indonesia. Dan mereka kalau kita lihat belajar dari pengalaman Singapura menghadapi Vietnam, di situ terlihat ya. Singapura mengunci pemain tengah dari Vietnam, terutama Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc ya di tengah. Dua pemain ini dikunci sehingga Vietnam dipaksa bermain ke sayap, ke lini sayap, sehingga serangan-serangan Vietnam jadi lebih mudah terbaca. Dan inilah yang menjadi titik lemah dari Vietnam ya. Setelah mereka, dua pemain utama mereka dikunci, mereka tidak bisa berkembang. Dan di babak kedua justru Singapura yang lebih bisa melancarkan serangan, mengancam gawang dari Vietnam. Dan kita bermain di kandang sendiri, kita punya pemain-pemain yang berkualitas dan didukung oleh beberapa pemain naturalisasi ya, pemain-pemain diaspora yang kali ini sudah bermain di Liga Indonesia ya. Sehingga saya yakin secara kualitas tim, secara kualitas pemain, Indonesia lebih unggul. Tinggal bagaimana kita mentalitasnya ya, jangan sampai inferior menghadapi Vietnam. Memang kalau kita lihat di pertemuan terakhir di Piala AFF, Indonesia kalah ya dengan skor 0-1, tapi saat itu bermain di Hanoi, dan kedua saat itu kita menurunkan tim U22 ya, sehingga tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan tim saat ini. Dan kalau kita bandingkan dengan tim saat ini, saya yakin Indonesia bisa menang ya, karena kalau kita bicara Indonesia komplit menghadapi Vietnam komplit, terakhir kita menang 3-0 di Hanoi ya pada kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya, 2 tahun lalu. Sehingga saya sih optimistis ya kalau Indonesia ya, Bung Ais, bermain rapi, insya Allah kita bisa memetik kemenangan dan memastikan tiket ke semifinal di pertandingan kali ini.
Baik, baik. Nah, tapi kan memang Vietnam ini jelas kualitasnya berbeda ya dengan dua lawan kita sebelumnya. Apa yang paling menjadi ancaman besar bagi Indonesia? Mungkin selain lini tengah tadi yang Bung Ais katakan harus diwaspadai.